Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Putri Rema Channel, guys. Jadi di video kali ini Uti mau buat You Minute Talk lanjutan dari season kedua. Yang pertama kan tentang paranormal experience, yang keduanya aku mau buat tentang kebucinan. Tapi kali ini season yang kedua ini tuh digabungin gitu. Kebucinan sama hal yang paling menyedihkan dalam hidup kalian gitu. Sebenarnya tuh ini udah lama kali gitu, dan alhamdulillah banyak yang respon, walaupun ngeselin responnya nggak apa-apa. Dan Putri baru bisa buatnya sekarang karena nggak boleh sering-sering buat video ya kan gitu. Oke deh, daripada langsung lama-lama, kita langsung to the main point. Jadi ini yang pertama tentang bucin. Oke, ya kita langsung pilih-pilih. Oke, yang ini aja deh. Bucinnya gue tuh parah banget. Gue ceweknya malah gue yang dibucinin sama cowoknya. Ya elala, udah, ya ampun kak. Ya emang mungkin resiko cewek cantik itu gitu kali ya, dibucinin ya. Kalau kita kan mungkin ya suka membucin gitu. Aja. Next. Ikut aja apa kata dia karena masih sayang, rupanya nggak dihargai. Udah ikan di laut mah banyak ya. Udah nggak usah disayangin. Udah Next. Suka sama cewek tapi nggak tahu yang mana. Kamu itu cowok harus punya pilihan, mau yang A atau yang B. Kalau dua-duanya mah serakah. Oke, pilih salah satu. Next. 0% sih, karena nggak ada cowok aja. Kita sama nasib kita tuh sama. Kita tuh nggak ada cowok, jadi bucin kita tuh sebenarnya nggak bucin juga enggak, membucin juga dibilang enggak gitu. Jadi kayak netral nggak jelas gitu. Mohon maaf ini terbalik teman-teman. Next. Aku bucin tapi aku males cerita, gimana dong? Gak usah cerita, ya Allah. Dosanya gak usah cerita. Lu ngapain bales SG aku? Nah, yang kali ini agak panjang guys, tapi gak apa-apa ya kan. Jadi ini bucin tentang pacar aku yang sekarang nih, yang lagi LDR. LDR itu apa? Long distance relation. Gak tau deh. Jadi awalnya aku tuh kenal sama dia secara langsung gitu kan, nggak sengaja. Mamaku sih yang awalnya kenal duluan. Oke, dari sumber pertamanya tuh ibunda ya. Oke, siap. Abis itu nah pas kami ketemu 3 kali kalau nggak salah, dia beraniin diri gitu buat nyakapin aku. Terus deket-deket, akhirnya dia dapat nomor aku kan. Oh, deket-deket udah dapat nomor. Deket-deket dapat nomor tuh gimana? Itu kalau nggak salah kira-kira tanggal 27 Desember gitu, mau deket-deket tahun baru. Oke. Terus kami chat-chat kayak biasa kan. Nah pas malam tahun baru itu aku nggak sengaja buat story lagu Gantung yang sama sekali nggak ada tujuannya buat nyindir dia kan. Jadi terus tiba-tiba dia bilang gini, "Adik kenapa?" Aku bilang lah nggak apa-apa. Terus itu posisinya dia nanya kayak gitu siang kan. Oke, siang hari. Langsung pas malamnya dia nembak aku. Oh mohon maaf, bisa nih kayaknya aku buat lagu Gantung ya kan. Jadi mana tahu ntar entah siang, pagi, sore mau ada yang nembak gitu. Mana tahu ada yang ngerasa gitu ya. Gantung itu lagunya Melly Goeslaw nggak sih? Jadi posisinya kami jadian pas malam tahun baru tanggal 31. Kenapa nggak nunggu tanggal 1 aja kan? Mohon maaf ini bukan pasrah, Anda tidak bisa bernego-nego pada hati seseorang ya. Terus semenjak pacaran itu dia sering ngajak aku jalan, tapi aku kayak masih malu gitu, jadi sering aku tolak. Kok rezeki ditolak? Sampai akhirnya dia maksa kali kan. Terus ku iyakanlah aja ya kan. Jadi kami jalan keliling-keliling aja gitu, kayak jalan-jalan sore aja. Dia nawari mau makan ini itu, tapi aku nggak mau karena segan gitu. Terus tiba-tiba dia berhenti di Indomaret gitu kan. Aku disuruh tunggu di kereta aja. Jadi yaudahlah, aku pikir dia mau beli sesuatu gitu. Terus gak lama dia keluar ngasih minuman sama coklat. Wow, so sweet.
Menurut aku ya sweet kali sih, tanpa diminta, tanpa dikodein, dia kayak inisiatif sendiri gitu. Oke, abis itu pulang lah ya kan. Abis itu dia tahu alamat rumah aku kan. Terus semenjak dia tahu alamat rumah aku ini, asal aku bilang aku lapar, pasti langsung dibawain makanan kesukaan aku tanpa aku minta. Biasanya aku bilang lapar gitu, terus tiba dia cuma ngechat aku, terus 15 menit kemudian datang gitu di depan gang rumah nganter makanan. Wow, ini pacar atau tukang GoFood. So sweet, se-sweet itu. WK. Terus kemarin aku juga sempat ngambek karena dia chat lewat cewek lain gitu kan. Aku betul-betul marah. Wah, careful. Tapi pas aku marah di chat, tiba-tiba dia ngilang kan. Rupanya nggak lama dia udah di depan rumah juga bawain sate. Mohon maaf, ini cowoknya agak misterius ya. Agak-agak gak mau respon, tapi begitu udah kita nengok depan mata langsung bereaksi. Wah, agak-agak sedikit amazing. Tapi posisinya aku masih marah, jadi aku tetap jutekin dia gitu kan. Terus mukanya kayak muka lesu gitu, kasihan sih WK, tapi ya gimana gitu. Terus tanggal 26 Februari kemarin kami LDR. Sekarang kami udah LDR. Yang paling parahnya HP-nya dijual dia. Jadi susah gitu komunikasinya. Kenapa dijual? Tapi dia tetap usahain kabarin aku. Terus kalau udah weekend gitu kan, sampai aku ketiduran. Kangen kali, Kemarin sih rencananya dia mau kesini, tapi karena maraknya COVID-19 ini, aku bilang nggak usah dulu, bahaya. Semoga cepat hilang lah corona ini, amin. Nih gara-gara corona nih, ya corona, ya Allah, ya wow, cowoknya lumayan keren juga ya. Itu cowokmu, pacarmu, atau tukang GoFood, Neng, atau tukang catering. Bercanda. Kalau cowok-cowoknya yang baik, terus cowoknya juga yang ngertiin kita, terus yang paling penting kalau suka ngasih makanan itu dipertahankan ya teman-teman. Ya Allah, makan mulu pikiranmu titik. Oke, lanjut. Ini dari temen aku. Ini agak panjang juga nih bosku. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Kebucinan. Wes, ini anak-anak yang sering ikut lomba tuh awalnya tuh agak-agak segan apa? Kebucinan. Jadi aku tuh punya teman di salah satu organisasi, inisialnya adalah R. Oke, inget ya, cowoknya tuh inisialnya R. Awal kenal sih itu apa ya, dia tuh kayak pendiam gitu. Tapi dia baik, murah senyum, tapi ngeselin juga. Dia lumayan sering ngebucinin kalau kami jumpa. Oke, kita mulai dari dialognya. Si R bilang gini, kok tumben lama datang ke kantor? Si ceweknya bilang, iya, tadi ada urusan bentar sama bunda. Si R, oh oke, sambil senyum gak jelas. Diam. Si R, aku ada sesuatu, kemarin aku habis dari Jogja, sambil ngeluarin sesuatu dari tasnya. R, pilihlah, ternyata tuh gantungan kuncinya ada 2. Oke, gantungan kuncinya ada 2. Si ceweknya, aku maunya 2-2, nggak mau 1. Si R, harus 1 dong. Nggak lah, kan pas untuk aku 2. Nggak boleh, harus pilih salah 1. Masa kamu mau duain aku? Ya. Siap. Lanjut. Jek, mampus, jijik kan, terkejut ceweknya. Gak mau, aku mau 2. Dan akhirnya dia ngasih 2-2-nya, si cowoknya. Tapi jangan duain aku ya. Gila nih anak, itu kebucinan pertama. Aku juga gitulah nanti kalau dikasih orang ada 2, aku mau 2-2-nya. Pilih 1 Uti, nggak mau 2-2-nya, 1 Uti. Masa kamu tega duain aku gitu? Gitu, cowoknya bilang gitu. Oke. Yang kedua, jadi hari itu kami pergi beli gorengan berdua karena ada acara di kantor dinas. Kami beli 2 botol aqua untuk tamunya. Ceweknya, aquanya beli di mana weh? Si cowoknya, aquanya beli berapa weh gitu. Si cowoknya bilang gini, 2 lah, kan pas, kayak pacaran dikira orang. Hah? Hening. Si cowoknya, pegang aquanya, aku mau beli aqua gelasnya dulu. Nyampe di tukang aqua gelas, si ceweknya bilang gini, cepet ya, jangan lama-lama. Si cowoknya bilang, iya, nggak sabar kali ya. Ceweknya, capek loh. Yaudah, nanti aku ilangin capeknya. Ih, senyum-senyum gak jelas. Oke, aqua gelasnya udah dibeli, tinggal gorengan di tempat gorengan. Si cowoknya, mana uangnya ya?
Lah kan sama kamu, pakai uangmu dulu lah. Uang aku cuma sisa 15.000, mana cukup. Pinjam dulu, nanti aku ganti pakai hati. Ceweknya diam kan, mungkin udah mau mampus tuh jantung kali ya. Akhirnya aku kasih lah ya kan 15.000 duit aku tuh. Ngambilnya dia malah salaman sengaja atau ada gila-gilanya gitu. Pinjam ya, terus gorengannya tuh dapat 3 bonusnya kan. Terus dia makan 1, udah gitu dikasihnya gorengannya ke aku. Gila, aku bisa ambil sendiri bro. Si cowoknya makan, belum makan kan? Udah tadi bohong, jangan bohong sama aku. Kamu belum makan, ini gorengannya. BTW yang dikasih tuh punya dia. Oh jadi sisa yang tadi gorengan bekas tuh dikasih sama kamu gitu kan. Disuapkannya, stres. Akhirnya kami telap lah 4 gorengan. Ya Allah. Di kantor pas bagiin aqua, si cowoknya, jalanilah aquanya, masa dipegang aja? Iya loh, jalani. Kayak hubungan kita aja. Siap. Diam. 4, pas rapat, dia tuh ngeliatin mulu dari aku datang sampai aku bilang, dan senyum-senyum kagak jelas. Udahlah itu aja, nanti panjang kali, cukup kita 2 aja lah yang tahu daftar nama-nama someone di our life. Aduh, agak-agak geli sih. Ya mungkin kondisinya jantung Anda sudah mau copot, sudah mau min 5 watt kali ya jantungnya. Iya, jalanin kayak hubungan kita. Aduh, ya Allah, jay. Oke, makasih. The next one. Jadi kata kawan aku tuh orangnya bucin kali. Tapi iya sih, soalnya aku suka sama orang dikit aja pasti langsung udah aku kasih ini itu. Wah bahaya. Contoh nih, aku suka sama cowok terus ya nggak tahu, nggak ada angin apa-apa, tiba-tiba pas pengen beliin tas, tapi seminggu kemudian nggak suka lagi, jadi tasnya masih ada disimpan. Sayang ya, boros ya. Terus aku suka lagi sama cowok, pas kali dia mau ultah, jadi aku beli kado baju, tapi ada 2 pilihan gitu, dua-duanya bagus. Aku bingung pilih yang mana, jadi ku belilah dua-duanya, dan nggak jadi ku kasih juga. Elah, karena pas dia ultah nggak suka lagi. Wah bahaya tuh, lu beli mobil nih, suka sama si cowoknya ya kan, beliin mobil deh, udah nggak suka, udah mobil lu buang gitu. Enak dong yang jadi cowoknya, nggak enak juga sih. Kayak aku tuh bakal ngeluarin seberapa pun sampai aku puas dengan kebucinanku. Padahal jatuhnya bodoh nggak sih? Mungkin seperti itu jatuhnya. Anda itu, aduh, batasi perasaan, batasi duit juga. Ngapain? Aduh. Oke guys, yang kebucinan pertama udah selesai. Kita lanjut di cerita tema hal yang paling menyedihkan dalam hidup kamu. Menurutku kalau paling sedih ya nggak ada sih. Ngapain cerita mbak kalau nggak ada? Yang sedih ada. Oh ada, tadi katanya nggak ada, ini ada. Tapi aku nggak pernah anggap itu jadi part-part yang paling sedih. Bagus. Soalnya gini loh, oke. Nggak mungkin Tuhan ngasih aku cobaan yang nggak bisa aku lewatin. Bener, Tuhan itu bakal ngasih cobaan dan ujian kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya guys. Sedih wajar, tapi untuk berlarut-larut kayaknya enggak deh. Tapi intinya yang bisa aku ambil dari setiap cerita-cerita yang sedih itu kayak ya udah ikhlasin aja gitu. Semua ada jalannya gitu. Kalau kita ikhlas bakal diganti dengan cerita yang lebih baik lagi kok ke depannya. Mungkin aku perlu belajar dari laru-laru ya kan, tentang apa itu memberi, menerima, melepas, serta mengikhlaskan. Tentu aja untuk kedepannya pasti bisa jadiin aku orang yang lebih kuat untuk menjalani kehidupan di part selanjutnya. Ya benar. Terkadang Tuhan itu nguji kita bukan karena dia benci, gak suka sama kita. Dia tuh cuma pingin kita jadi hamba dan makhluk yang kuat. Karena hidup itu penjara dunia. Hidup itu gak seindah seperti bayi yang baru lahir melihat indahnya kehidupan, enggak. Satu saat semua manusia akan pernah menangis. Bahkan sakitnya apa arti perjuangan, mungkin menangis karena yang terjadi tidak seperti apa yang dia pikirkan gitu. Makanya itu kalau kita ada masalah, kita larinya itu jangan ke dukun guys ya. Jangan ke dukun. Kita larinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberikan dan mencabut itu adalah Dia yang Maha Kuasa. Jadi intinya Dia ingin kita kuat gitu. Strong woman, strong man, and strong person. Kejadian ini sebenarnya aku alami dari SD, SMP, bahkan sampai aku masih aku rasa
Kejadian ini sebenarnya aku alami dari SD, SMP, bahkan sampai SMA pun masih aku rasain. Dulu waktu aku SD, aku pernah dibully. Sebenarnya bukan dibully fisik sih, tapi lebih kayak ngerendahin aku. Karena aku tuh orangnya emang gak bisa ngelawan orang. Gak tau kenapa, sama Uti juga gak bisa ngelawan orang. Padahal mungkin orang itu udah keterlaluan ngaji akunya, tapi aku tetep aja gak bisa bales. Bagus, innallaha ma'as sabirin. Padahal banyak orang yang bilang balas aja biar nggak direndahin, tapi aku tetap nggak ngelakuin itu. Mungkin karena prinsip aku tuh jangan pernah ngelakuin hal buruk yang sama kayak orang lain lakuin ke aku. Karena kalau kita balas sama aja kita kayak dia. Ya betul, apa bedanya dong? Benar. Kalau kita bisa berbuat baik, kenapa harus ngelakuin hal yang buruk? Sebenarnya kadang emang berat buat sabar atau nahan emosi. Sempat gak juga sih aku tuh sangkinan gak nahan dibully, aku lari ke toilet sekolah terus nangis. Aku tuh mudah nangis orangnya. Jadi waktu SD kelas 6 aku tuh diejekin apa gitu, terus dikelilingin sama teman-teman. Parah dah, ya Allah. Akhirnya aku nangis di situ. Sering juga disuruh-suruh beliin jajanan mereka, suruh ngerjain tugas mereka. Tapi jujur aku dulu SMP juga pernah sih ngerasai bullying area gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin karena dulu aku punya YouTube, jadi kayak kesannya YouTube itu benalu dalam hidup mereka. Jadi aku tuh sering dibully gitu, kayak diejek-ejekin. Aku juga pernah dibully fisik, ya nggak usah dibilang lah yang fisik gimana, pokoknya dibully fisik gitu. Tapi ya aku cuman bisa apa, kita tuh Uti tuh cuman bisa nangis, maksudnya ngambil situasinya tuh cuman bisa nangis gitu, nggak bisa ngebalas. Karena dari dulu kecil aku itu anaknya nggak bisa ngebalas. Jujur dulu pas aku SD atau TK aku lupa, aku les di MNM Mickey Minus yang tuh les bahasa Inggris itu. Di situ aku benar-benar dibully habis. Kayak aku ditampar, tangan aku tuh dijepitin di pintu sampai aku nangis. Dan ini tuh kakak kelas, kayak atasan aku gitu. Terus aku didorong sampai aku benar-benar trauma, nggak mau les lagi gitu. Kalau diinget-inget sedih sih. Kalau diingat-ingat sedih, aduh. Kalau diingat-ingat sedih, kayak aku nggak boleh lagi gitu. Terakhirnya papaku yang ngasih tahu mana orangnya, dimarahin sama papaku, sama mamaku. Aku nggak tahu, salah aku mungkin karena aku masih anak-anak, jadi kayak yang lebih tua ini bilangnya kayak mungkin udah masih adik-adik, bully aja kayaknya seru, mungkin seperti itu. Tapi apapun ceritanya ya, mau kalian lebih tua atau kalian lebih kecil, sifat menghargai itu tolong deh ditanamin dari kecil. Jangan suka ngebully. Kita ngebully orang artinya kita nggak menghargai orang lain gitu. Kita nggak menghargai apa yang dia punya. Kita nggak menghargai itu kehidupannya. Kita nggak menghargai berarti. Bully adik-adik yang nggak, ya bisa dibilang belum tahu apa-apa gitu. Di situ aku sedihnya, ini aku dijepit cepuak pakai pintu sampai bengkak. Aku ditampar, aku didorong, aku dijambak di les itu. Kayak mana aku nggak trauma? Aku les di situ nyari ilmu, bukan nyari musuh. Jadi di situ aku ngambil hikmah kayak, wah hidup itu keras ya, Wak. Keras, masih umur segitu aku udah diuji. Tapi sampai sekarang pun kalau aku punya masalah, aku yang nggak pernah mikir untuk jadi orang yang bodoh. Maksudnya mikir yang kayak, maaf ya guys, suara kereta ngeng-ngeng. Bukan mikir yang kayak nyerah, kayak bunuh diri. Kan orang kayak mikir gitu. Aku alhamdulillah yang lebih kayak, semua deh sama yang kuasa. Toh setelah ada kesedihan bakal ada indah pada waktunya. Aku tuh suka orangnya ngambil kesimpulan di situ. Jadi kalau setiap ada masalah, aku nggak mau yang langsung ngambil keputusan sendiri harus kayak gini kayak gitu. Pasti aku ngerenungin diri dulu gitu guys. Dulu di waktu SMP kelas 1 hingga 3 aku memang diakui diriku memang introvert banget. Why? Karena aku memang gak percaya kepada orang lain. Di satu aku lebih suka menutupi segalanya dari mereka hingga mereka pun mulai membenciku. Aku tak pernah tahu apa masalahnya mengapa mereka menjauhi aku. Mohon maaf, ini seperti tulisannya seperti novel ya. Padahal aku gak pernah ngelakuin apapun yang menyakiti mereka. Ya gitulah, namanya juga kehidupan. Di kala itu aku mulai sendiri kemana-mana, selalu sendiri hingga gak bisa memilih kawan sebangku juga. Sampai aku kelas 3 pun aku masih susah bergaul. Awalnya dari kelas 1 sampai kelas 2 SMP gitu, aku mengabaikan diriku yang selalu sendiri gitu. Tapi di saat masuk kelas 3 aku mulai mengalami yang namanya pembulian. Aku gak ngerti dengan mereka apa maunya, tapi aku tetap sabar dan sabar. Hanya bisa sabar dan tersenyum menjalankan ini semua. Aku percaya suatu saat aku bisa lulus SMP, bisa dapat SMA yang baik. Dan mereka semua pun masih terus menghina, menjelek-jelekkan aku, mengganggu aku belajar dan sebagainya. Tapi aku sabar karena itu
tapi aku sabar, karena itu aku belajar terus hingga aku bisa dapat apa yang kuharapkan selama ini. Usai sudah semuanya pikiranku, but semuanya belum berakhir. Mereka tetap aja ngehujat dan gak percaya aku bakal masuk SMA negeri. Ya udah, aku buktikan bahwa aku di situ. Akhirnya lama-lama mereka pun mengabaikan aku hingga aku bisa tenang belajar karena tidak ada mereka lagi yang ganggu aku. Terkadang orang-orang yang ngejudge kita atau ngebully kita nggak usah ngebalas dengan emosional atau ngebully supaya dia ngerasain apa yang kita rasain, nggak usah. Karena aku juga pernah ngasih tahu itu di video selanjutnya, di video sebelumnya, ya antara cinta dan pertama. Aku juga pernah bahas tentang bullying. Kalian bisa nonton video itu di channel aku. Lebih baik kalian itu kalau memang dibully atau memang kalian punya masalah, cukup sabar. Karena memang benar kalau orang sabar itu pasti Tuhan sayang. Kalau kita beda ya sama orang yang sabar dan orang yang langsung bertindak, itu beda. Maksudnya beda aja nih rasanya. Kalau kita sabar, kita tuh menunggu. Saat yang kita tunggu, kita bisa mengharapkan yang A. Ternyata Allah kasih A, B, C, D. Itu nikmatnya luar biasa karena kita sabar gitu loh guys. Itu beda. Kalau coba kalian sabar dikit aja, pasti tuh kayak beda gitu loh rasanya. Karena itu memang janji Allah kepada manusia dan setiap hambanya kalau kita sabar. Artinya Allah beri perlindungan, Allah beri pujian di balik kesedihan kita itu. Sebenarnya Tuhan itu tahu kok hati kita tuh bener-bener sedih. Kita hanya menunggu timing, kita hanya menunggu waktu. Nanti itu pasti indah pada waktunya. Memang skenario Tuhan tuh indah. Nggak indahnya mungkin kalian berpikir awalnya nyakitin. Percaya deh, nyakitinnya itu di dalamnya tuh ada suatu hal yang paling indah yang nggak pernah kalian. Intinya sabar dan sabar. Sepertinya aku harus buat konten untuk menegaskan kata sabar, karena aku orangnya penyabar. Aku suka sabar karena menurut aku orang sabar itu bisa ngedapetin apa yang lebih dari mereka pikirkan. Oke, next. Kejadian paling menyedihkan versiku sih ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. WKWKWK, iya WKWKWK. Pacaran 1 tahun 10 bulan. Abis itu putus. Perkara aku ketiduran. Oke, WKWK. Hah? Wah, cowoknya parah sih ya. Perkara ketiduran. Ini ketiduran mungkin nggak balas chat atau nggak mau jalan, atau tiduran tadinya mungkin janji terus ketiduran. Wah, parah sih. Wah, bagus. Tinggalin aja, itu cocok kayak gitu tuh. Perkara ketiduran, wah ya Allah, itu bukan masalah biasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kayaknya dulu aku pernah lah dekat sama cowok ya pas SMP. Nggak gitu-gitu juga. Aduh, ampun. Ini lebih ke lucu ya, bukan sedih. Tapi makasih ya. Oke deh guys, sekian dari You Mini Talk atau You Talk Uti Mini Talks tentang kebucinan dan tentang hal yang paling menyedihkan dalam hidup kalian. Tenang aja, apapun masalah dalam hidup kalian ada jalannya kok. Cuman hanya ingin kita menjadi manusia dan hamba yang kuat aja gitu. Selagi kita berusahanya itu adalah sabar, kita berikhtiar adalah berdoa, dan kita percaya semua masalah ada jalan dan solusinya. Pasti kita akan keluar dari masalah tersebut. Teman-teman tenang aja kok, kita semua ada Tuhan. Kita minta sama Tuhan, jangan minta sama yang lain, oke? Dan satu lagi, berharap itu jangan pada sesama manusia. Oke. Kalau berharap kepada sesama manusia, ujung-ujungnya ya yang kayak tadi, ketiduran. Karena mungkin dia pernah berharap kali. Pastilah orang yang pacaran itu juga pasti pernah berharap, teman-teman. Hahaha, so ya. Emang kayak gitu ya kan. Jadi kita berharapnya sama Allah gitu ya. Mungkin bukan jodohnya, jadi masalahnya itu karena ketiduran. Lucu. Kayak gitu, nggak apa-apa, santai aja, oke, santai. Ya, itu cowok-cowok agak-agak crazy sedikit itu kayaknya. Perkara ketiduran, ya Allah. Ajab kali badunan nih, ya Allah, mampus aja lah. Maaf ya, aku ketiduran. Kita putus. Pernah sakit, tapi tak pernah. Ternyata bucinnya kalian tuh luar biasa juga ya. Dikirimin sate, ada jadi cowok, jadi GoFood gitu. Terus ada yang juga beliin ini, beliin itu, nggak suka buang. Terus ada cowok lagi suka, kita beliin buang, kagak suka. Wah, itu agak-agak bahaya jadi cewek. Jadi guys, thank you so much. Kalian sudah attention, kalian udah mau appreciate ke channelnya Uti.
Maaf ya, Yumito kali ini terlambat, benar-benar terlambat. Mohon maaf, harap bersabar. Inallah sama sabirin, harap bersabar karena benar-benar kayak aku tuh nggak boleh setiap hari buat video guys. Jadi video itu masih numpuk. Serius, di laptop itu masih ada 3 atau 2 video lagi yang harus aku edit. Oke guys, saya Putri Rahma, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe. Nih, subscribe. Nampak kan ada bacaan subscribe? Ya, diklik ya. Jangan di sini klik ya. Di setelah ini ada bacaan subscribe. Ya kan, di Branda channel apa sih? Oke. Jangan lupa di like juga, jangan lupa di share ke sosial media yang kalian punya. Saya Putri Rahma. Thanks for watching guys. See you soon on my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.